Malang. Oke, ya. Pak Femi dari Batam. Oke. Nah, ini udah ada beberapa yang absen. Nah, kayak gini berarti ada yang nonton ya, ada orangnya gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat hari ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin yang nggak ada kesibukan hari ini ya, boleh open kamera kalau memungkinkan untuk open kamera ya Bapak Ibu. Oke, nah hari ini tema kita adalah spill tipis Meru terakhir ya. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Andi Nur Yuliani. Saya boleh dipanggil Mbak Ai. Saya di sini manajemen untuk area Sulawesi, Papua, dan Maluku. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi salam kenal ya. Oke, nah hari ini kita akan kupas tuntas ya Bapak Ibu tentang produk yang ada di Meru ya. Tentang kan banyak banget produk-produk yang mungkin kalau sebelumnya belum pernah tahu atau mungkin eh, belum pernah melihat kok ada produk yang seperti ini gitu ya. Nah, di sini hari ini kita akan kupas tuntas produk-produk yang memiliki gelombang terakhir. Nah, hari ini saya nggak sendiri Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ada juga Dokter Ayun Ria ya selaku pemateri hari ini yang akan membawakan materi dengan lebih lengkap dan detail ya. Nah, beliau adalah produk manager dari PT Momen Global Internasional. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung panggilkan Dokter Ayun Ria. Silahkan dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar Bapak Baik. Ibu semuanya? Oke, silahkan Dokter Ayun. Gitu ya, langsung aja ya. Iya langsung aja. To Ya the point biar nggak aja lama-lama ya. gitu. Karena saya tahu yang hadir di room Zoom pada siang hari ini udah nggak sabar pokoknya. Pokoknya nggak mau lihat Mbak Ai, maunya sama Dokter Ayun aja. Oke, kayaknya di sini masih banyak teman-teman baru yang baru Ya. bergabung di komunitasnya Meru by PT Momen Global Internasional. Nah, mungkin juga belum kenal sama aku nih, Ai. Mungkin Oh iya, taunya, oke. oh Dokter Ayun tuh yang mana sih gitu. Dokter Ayun tuh beneran ada apa enggak gitu kali ya. Iya, Boleh oke. kenalan langsung. Oke. Mm-mm. Tadi udah disebutkan, udah diperkenalkan sama Mbak Ai. Saya Ayun Ria Purwitasari dan saya adalah Product Manager di PT Momen Global Internasional, Bapak Ibu. Jadi, eh ya boleh dibilang saya adalah orang yang berkecimpung gitu untuk produk-produknya Meru gitu. Nah, memang saat ini produk Meru yang masih ada itu yang yang sudah tersedia ya, Mas, bukan masih ada, yang sudah tersedia, yang sudah bisa diorder itu saat ini ada sabun, namanya sabun Adonia, terus kita juga punya Morek, kita punya pembalut juga namanya Softly. Nah, yang baru yang saat ini lagi mulai heboh gitu, itu adalah produk-produk dari eh, terahertz gitu. Bukan dari terahertz ya, produk-produk yang mengandung satu gelombang namanya terahertz dan far infrared. Sudah bisa diorder Kak Dok. Sebenarnya barangnya sudah ada di kantor Surabaya, tapi memang kita masih nunggu packaging. Kalau saya ditanya sudah bisa diorder apa enggak, kalau Bapak Ibu nggak butuh packagingnya, silahkan diorder. Tapi kalau misalnya ini untuk mitra atau untuk customer, rasanya mungkin belum 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 apa ya, belum pantas gitu untuk dikeluarkan karena kita juga nggak kepengen citranya produk Meru nih nggak bagus gitu ketika diterima sama customer kita. Tapi kalau mau dipakai sendiri, mau dicoba sendiri, silahkan. Kalau mau order silahkan, tapi ya itu tadi ya bentuknya masih masih kosongan gitu. Kosongan tuh maksudnya gimana? Bentuknya masih seperti ini, Bapak Ibu. Ini kaos kaki ya, kaos kaki. Ini ada apa namanya? Celana dalam CD.
Dia buat yang perempuan. Terus kalau ini ada dekel, knee brace. Ini kita juga punya legging. Bentuknya masih seperti ini. Jadi kalau mau di kalau Bapak Ibu pengen coba, pengen merasakan bener apa enggak, pengen testimoni pribadi sendiri, silahkan di order. Tapi kalau masih untuk customernya, untuk dikasih orang, untuk jadi hadiah, itu eh, silahkan ditunggu dulu untuk packaging boxnya. Nggak lama sih, mungkin ya sekitar 2 sampai 3 minggu lah. Mudah-mudahan ya, kalau tidak ada halangan. Nah, oke. Eh, Hari ini saya akan sedikit spill tipis tentang produknya Meru yang terahertz. Kita sebutnya sebagai eh, Meru Smartwear gitu. Di dalamnya ini ada apa? Maksudnya di dalamnya Meru Smartwear ini ada yang namanya terahertz. Terahertz itu apa sih? Ini saya share dulu sebentar ya. Meeting my screen. Oke. Nah, ini. Terahertz itu adalah satu gelombang elektromagnetik. Definisinya mungkin bisa dibaca sama Bapak Ibu ya. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi di antara gelombang mikro dan cahaya inframerah. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar yang namanya infrared gitu, cahaya infrared. Nah, eh, ini tuh ini ya, kalau dilihat di gambarnya antara gelombang elektromagnetik tuh contohnya adalah gelombang radio dan gelombang mikro atau microwave. Di antara gelombang mikro dan cahaya infrared, yaitu yang dia punya panjang gelombang antara 0,1 sampai 10 terahertz. Terahertz ini sebenarnya satuan panjang gelombang. Nah, tapi terahertz ini sering dijuluki sebagai gelombang kehidupan karena kemampuannya menembus bahan non-logam ini ya, yang bikin dia unik, yang bikin gelombang terahertz ini unik adalah dia mampu menembus ke bahan non-logam tanpa merusak struktur internalnya. Jadi, kalau ada yang tanya, dok kan gelombang-gelombang nih sekarang banyak ya dari TV, dari microwave, dari handphone. Nah, itu kan ngerusak. Nah, kalau terahertz ini gimana? Nah, ini jawabannya. Jadi nggak perlu takut. Dok, kalau pakai produknya terahertz setiap hari aman kah? Itu kan gelombang gitu. Jangan disamain ya Bapak Ibu gelombangnya antara gelombang TV, gelombang handphone itu memang merusak. Tapi untuk terahertz ini karakteristiknya adalah dia bisa menembus ke bahan non-logam. Non-logam termasuk tubuh kita ini kan non-logam. Tapi tanpa merusak struktur internal. Jadi nggak ngerusak apapun gitu. Nggak ngerusak kulit, nggak ngerusak organ, nggak ngerusak jaringan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi aman untuk digunakan setiap hari. Nggak perlu takut gitu. Nggak perlu khawatir. Nah, karena keunikannya ini sekarang banyak diteliti, banyak apa ya, banyak dijadikan objek penelitian untuk pengembangan, terutama di bidang teknologi. Nah, dalam dunia teknologi, terahertz ini digunakan dalam bidang imaging, keamanan, dan bahkan komunikasi super cepat. Jadi sensor-sensor, body scanner itu sekarang banyak menggunakan gelombang tera. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke mana ke airport gitu yang ada body scannernya, nah itu bukan pakai gelombang X-ray ya, beda sama kalau kita sakit di foto rongsen itu kan pakai gelombangnya X-ray, ini gelombang yang ini. Nah, kalau punya kita atau yang
body scanning di mana di airport dan sebagainya itu dia nggak pakai gelombang X-ray tapi gelombangnya ini terahertz. Oke. Eh, dengan frekuensi uniknya, terahertz ini berpotensi menjadi jembatan antara teknologi dan terapi alami karena dia bisa memperbaiki kondisi sel dari dalam tanpa prosedur yang invasif. Prosedur invasif ini apa? Prosedur yang dalam tanda kutip masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya kayak operasi, nah itu prosedur invasif, ya. Oke. Nah, terus eh, boleh dibilang ini beberapa research dari peneliti-peneliti di luar sana tentang terahertz. Jadi memang em, terahertz ini orang sudah banyak mulai ngelirik, sebenarnya udah lama gitu, tapi baru dikembangkannya yang sekarang ke arah ke sini tuh semakin canggih gitu ya. Terus manfaatnya apa sih buat tubuh manusia? Manfaatnya untuk tubuh manusia kalau dilihat dari ini banyak ya. Kalau dilihat dari gambarnya itu eh, yang ini nih promoting sel apoptosis. Jadi terahertz itu gelombang yang bisa menggetarkan cairan-cairan yang ada di tubuh kita, gitu ya. Nah, efeknya apa? Karena dia bisa tembus ke dalam, efeknya tuh bisa sampai ke dalam sel, terutama sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak ini bahasa ilmiahnya adalah permeabilitas dinding selnya tuh rapuh, Bapak Ibu. Jadi dinding selnya tuh sudah nggak kuat. Ketika ada gelombang terahertz, cairan yang ada di dalam sel itu dia berguncang-guncang gitu ya, bergetar-getar, bergejolak sampai akhirnya membran yang rapuh tadi tuh rusak, robek. Karena membran pelindung selnya robek, maka selnya jadi hancur gitu. Jadi itulah salah satu mekanisme apoptosis. Apoptosis itu salah satu adalah mekanisme yang eh, mekanisme di dalam tubuh kita untuk dalam tanda kutip membersihkan sel-sel yang tidak diperlukan. Namanya apoptosis. Jadi kalau ada sel yang setengah mati, kalau ada kuman, nah itu di apa ya dihancurkan sama tubuh kita sendiri melalui mekanisme apoptosis. Ini salah satunya yang menggunakan gelombang terahertz itu tadi. Jadi digetarkan selnya, jadi sel-sel yang membrannya nggak sehat, membrannya itu rapuh, dia akan hancur dengan sendirinya. Jadi ini kayak kayak apa ya? Kayak seleksi alam gitu. Kalau dengan gelombang terahertz, maka sel-sel yang jelek, sel-sel yang rusak itu dia akan hancur dengan sendirinya. Makanya salah satunya nanti di manfaat terahertz untuk tubuh manusia adalah untuk regenerasi sel, untuk apa ya, peremajaan gitu, mengganti sel yang bagus, mengganti sel yang rusak dengan sel yang bagus. Nah, eh, terahertz ini sudah diaplikasikan kalau tadi di depan saya bilang bahwa gelombang terahertz ini bisa untuk imaging atau scanning lah bahasanya sekarang ya. Eh, Imaging apa? Salah satunya adalah untuk imaging sel kanker dan tumor gitu. Karena ketika dikasih gelombang terahertz itu kelihatan tuh bedanya antara sel kanker sama sel tumor. Terus untuk fisioterapi ya, fisioterapi buat apa? Salah satu kasusnya untuk melanoma. Melanoma ini tumor atau kanker di kulit. Terus di breast cancer untuk kanker payudara itu juga digunakan gelombang terahertz untuk fisioterapinya. Dan untuk ini kanker otak gitu. Kanker otak ini agak sulit karena kalau
Karena kanker otak itu tidak bisa dioperasi ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengecilkan atau dalam tanda kutip mematikan sel kankernya itu sendiri. Nah, kalau operasi resikonya 50-50 gitu. Oke. Nah, simpulannya nih gitu dari sekian banyak manfaat gelombang terahertz untuk tubuh manusia, simpulannya adalah satu, terahertz ini bisa meningkatkan energi sel. Ya, kalau di sini dikatakan dapat meresonansi, resonansi itu menggetarkan dengan getaran alami molekul air dan protein dalam tubuh. Resonansi ini membantu meningkatkan aktivitas seluler, jadi selnya yang tadinya tidur itu dibangunin sama gelombang terahertz, terus mempercepat metabolisme. Ini otomatis ya Bapak Ibu, kalau selnya aktivitasnya meningkat, metabolisme pun juga akan meningkat dan mendukung proses regenerasi sel. Seperti tadi ya, lewat apoptosis, sel yang jelek-jelek dibuang, maka otomatis tubuh kita akan mengganti sel tersebut dengan sel yang baru. Ini namanya regenerasi. Nah, eh, manfaat yang berikutnya yaitu adalah melancarkan sirkulasi mikro. Bahasa sirkulasi ini sama dengan peredaran darah. Peredaran darahnya bukan peredaran darah yang besar aja, tapi juga menjangkau peredaran darah yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, paparan gelombang terakhir dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan aliran limfatik. Jadi nggak cuma darah, tapi juga aluran limfa. Kalau sirkulasi darah, di darah itu mengangkut nutrisi sama oksigen. Kalau aliran limfatik ini biasanya ada sistem imunitas, ada hormonal, dan sebagainya. Pada tingkat mikro, jadi tingkat yang paling kecil gitu. Dan ini berperan penting dalam pembuangan racun, kalau bahasa kerennya detoksifikasi, distribusi nutrisi, dan perbaikan jaringan. Ya, jadi kalau mau tubuh kita eh, apa ternutrisi dengan baik, selain makanan yang kita konsumsi juga nutrisinya juga harus bagus, maka distribusi atau penyebarannya pun juga harus efektif. Oke. Nah, berikutnya eh, manfaat terahertz bagi tubuh manusia yang ketiga adalah menyeimbangkan medan bioenergi. Jadi terahertz membantu menyeimbangkan medan bioenergi, medan elektromagnetik di tubuh kita. Kita udah tahu ya, udah paham semua bahwa sebenarnya di badan kita ini juga ada aliran listrik dalam tanda kutip yang disebut elektromagnet. Makanya kita bisa kesetrum. Oke, yang dapat terdisrupsi, terdisrupsi itu artinya terganggu oleh radiasi dari eh, lingkungan. Ya, jadi di badan kita nih punya medan magnet yang ketika kita hidup gitu di lingkungan kita ada banyak juga medan magnet lainnya yang nggak sesuai sama badan kita. Yang mana medan magnet yang lainnya ini itu bisa merusak, bisa mengganggu tubuh kita. Contoh paling gampang itu gini, kalau kita tidur malam, terutama ya, awalnya kita nonton TV, terus terakhir-terakhir TV yang nonton kita. Nah itu siapa tuh yang suka begitu ya? Bangun-bangun biasanya badan kita capek semua. Atau tidurnya nggak enak gitu. Kira-kira kenapa ya? Karena ya itu tadi, ketika kita tidur, elektromagnetik tubuh kita akhirnya turun. Sementara TV itu memancarkan gelombang elektromagnetik juga yang mengganggu gelombang kita gitu. Makanya ketika kita bangun, rasanya tuh nggak enak. Kenapa? Karena bingung badannya gitu. Di satu sisi nggak ada aktivitas tidur, tapi gelombangnya tinggi nih gitu. Setrumannya tinggi gitu. Jadi badannya jadi nggak enak ketika bangun, bingung rasanya. Nah itu salah satu contohnya. Nah, manfaat yang berikutnya adalah antiinflamasi atau pereda nyeri. Beberapa riset ini menunjukkan bahwa terapi menggunakan eh, gelombang terahertz itu dapat membantu mengurangi peradangan
dan nyeri ringan, serta mempercepat pemulihan jaringan otot dan sendi. Ya, dan yang terakhir, ini terahertz ternyata juga meningkatkan kualitas air di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu 70%-nya mengandung air. Sehingga terahertz dipercaya mampu membantu menyusun ulang molekul air menjadi lebih terstruktur secara nano. Air dengan struktur ini lebih mudah diserap oleh sel, sehingga hidrasinya menjadi lebih optimal. Nanti di belakang kita bahas apa namanya air biasa sama air yang teraktivasi, gitu ya. Apalagi nih? Oke. Nah, eh, selain terahertz di produk-produknya smartwear, Meru Smartwear itu ada juga yang namanya far infrared, ya. Kalau dilihat tadi di spektrum gambar antara eh, antara infrared sama gelombang microwave dan sebagainya itu tengah-tengahnya ada terahertz. Nah, di infrared sendiri itu ada banyak kategori gitu ya, banyak susunan gelombang. Ada far infrared, kalau far berarti ada near infrared ya, Dok. Iya, ada infrared, ada near infrared gitu ya. Nah, kalau yang far infrared itu eh, far inframerah jauh gitu bahasa Indonesianya adalah spektrum cahaya matahari sebenarnya yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun dapat dirasakan sebagai panas yang lembut dan menenangkan. Jadi kalau terahertz itu adalah getaran, kalau far infrared itu energinya berupa panas. Itu ya Bapak Ibu. Tapi panasnya panas yang gimana dok? Kayak matahari kah? Panasnya berbeda Bapak Ibu. Ini beda dengan panasnya UV, ultraviolet. Kalau ultraviolet, yang A sama yang B, kalau berlebihan itu bisa merusak kulit kita. Tapi kalau far infrared, karena dia memiliki panjang gelombang cuma 4 sampai 1000 mikron, maka dia eh, yang dirasakan di tubuh kita itu panas tapi nggak nggak nyengat gitu ya, anget aja, panas yang lembut dan menenangkan. Deskripsinya seperti itu. Nah, far infrared ini dikenal sebagai sinar kehidupan. Wah, kalau terahertz tadi itu gelombang kehidupan, kalau far infrared adalah sinar kehidupan karena manfaatnya yang luar biasa bagi tubuh manusia. Bedanya dari panas biasa, far infrared ini bisa menembus lebih dalam ke jaringan tubuh sekitar 4 sampai 5 cm ke dalam kulit, otot, dan tulang. Ya, ini kalau dilihat di gambar, eh, far infrared heat energy itu masuknya bisa ke lapisan yang paling dalam. Kalau ini lapisan epidermis, nah ini lapisan dermis. Lapisan dermis ini tempat pembuluh darah, tempat fatty tissue ya, jaringan lemak, bisa kebayang ya Bapak Ibu, saya nggak usah sebutin manfaatnya. Ibu-ibu ini terutama yang kalau ngomongin jaringan lemak tuh, sensi gitu ya. Apalagi nih ada panas bisa nembus sampai ke jaringan lemak, artinya jaringan lemaknya bisa terbakar. Nah, dan terus ini di blood flow, oke? Tapi dia juga tidak menyebabkan iritasi atau kerusakan di permukaannya. Jadi nggak bikin kulit kita terbakar. Walaupun ada rasa panasnya dan itu terus-menerus 24 jam, maka tapi dia tidak membuat kulit permukaan kita jadi rusak atau terbakar. Jadi aman untuk digunakan. Dok, berarti aman ya digunain setiap hari sepanjang hari selama 24 jam. Jawabannya aman, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini manfaatnya far infrared untuk tubuh manusia. Kalau dilihat dari gambar ada banyak ya, termasuk meningkatkan energi itu pasti karena panas,
ketemu sama pembuluh darah, ketemu sama eh, jaringan lemak, jaringan lemaknya terbakar. Kalau jaringan lemak terbakar pasti jadi energi. Nah, energinya nih harus dipakai Bapak Ibu, gitu ya. Harus dipakai, harus dikeluarkan. Karena kalau nggak dikeluarkan, ya balik lagi ke simpen gitu. Terus eh, better sleep, jadi bisa membuat kita lebih tenang, lebih rileks sehingga kualitas tidur kita jadi lebih baik. Mengurangi inflamasi, nah ini membuat kulit kita glowing, oke? Burns kalori pasti, terus eh, untuk memori yang lebih baik, better memory, ini sendi dan tulang ya untuk mempercepat penyembuhan, memperbaiki fungsi pencernaan, dan yang terakhir memboosting sel imunitas. Oke, ya. Fir untuk human body, yang pertama satu meningkatkan sirkulasi darah. Dia membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu, kalau pembuluh darah kita kena panas, maka secara alamiah ini sifat alami pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu akan melebar kalau dia kena panas. Makanya ketika kita kepanasan, mukanya jadi merah karena pembuluh darahnya melebar gitu. Nah, far infrared itu membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Ini membuat oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai ke dalam sel, apalagi digetarin sama terahertz. Sekaligus, kalau nutrisi dan oksigenasi atau oksigen itu cepat sampai ke dalam sel, maka dia akan mempercepat proses penyembuhan. Oke. Nah, berikutnya ada detoksifikasi alami. Karena dengan meningkatkan sirkulasi dan suhu tubuh, maka far infrared ini merangsang keringat yang membawa keluar racun-racun dari dalam tubuh seperti logam berat, asam laktat, zat kimia berbahaya, dan lain-lain keluar. Ketiga, FIR ini mengaktifkan sel dan mempercepat regenerasi. FIR meningkatkan energi dalam mitokondria sebagai pusat energi sel yang mendorong regenerasi sel baru, membantu perbaikan jaringan, dan memperlambat proses penuaan. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah sudah well known dengan kata-kata mitokondria. Mitokondria itu adalah satu organela di dalam sel yang salah satu yang fungsinya itu sebagai pembangkit energi. Jadi sel generator. Di mitokondria ini eh, energi itu dirubah jadi ATP. Nah, kalau mitokondrianya di boosting gitu ya, digerakkan, diaktifkan, maka otomatis energi yang dihasilkan ATP, kalau dulu Bapak Ibu pernah ingat dulu sekolah pelajaran IPA itu apa ditambah apa dibakar jadi energi berapa ATP gitu ya. Nah, yang bikin ATP itu adalah mitokondria ini. Semakin banyak, semakin aktif mitokondrianya bekerja, maka energinya pun juga semakin banyak. Mitokondria ya Bapak Ibu, bukan ayundria. Oke. Nah, eh, berikutnya tadi udah dibilang mengurangi peradangan dan nyeri. Karena sinar FIR itu memiliki efek antiinflamasi alami yang dapat membantu meredakan nyeri otot. Kenapa? Karena tadi dia bisa nembus ke pembuluh darah, ke otot, ke kulit, dan lain sebagainya. Membantu meredakan nyeri otot, sendi, dan pembengkakan, terutama pada penderita radang sendi atau cedera otot. Meningkatkan imun sistem, itu pasti ya, karena dengan meningkatkan suhu tubuh, maka Vir menstimulasi produksi sel darah putih, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan energi tubuh. Vir ini juga bekerja pada tingkat bioenergi, membantu menyeimbangkan medan energi tubuh dan menenangkan sistem syaraf.
sehingga mendukung kesehatan holistik, baik fisik ataupun emosional. Nah, banyak sebenarnya fungsinya kalau kita ngomongin tentang penyakit. Salah satunya ada penelitian saya baca literatur tentang terahertz dan far infrared ini untuk terapi pada orang dengan Alzheimer. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Alzheimer tuh Alzheimer demensia tuh penyakit karena aging proses. Yaitu terjadi kerusakan pada otak dan hasilnya kalau menurut literatur literatur penelitian itu tuh eh, terahertz dan far infrared itu potensinya besar banget untuk terapi Alzheimer disease dan demensia gitu. Jadi monggo silahkan kalau punya pasien-pasien yang atau punya teman saudara yang ada hubungannya sakit dengan penyakit yang berhubungan dengan syaraf, boleh disarankan. Nah, eh di Meru Terahertz Smartwear ini kita kombinasikan nih gitu antara terahertz, far infrared, kita injek gitu ya di dalam satu bahan namanya grafin. Nah, pertanyaannya kan gini ya, dok, kenapa kok dalam bentuk pakaian ya gitu? Pakaiannya, pakaian tuh maksudnya ya sesuatu yang bisa dipakai, nggak cuma baju ya, tapi ada bentuk celana, legging, kaos kaki, terus ada postur belt, ada eh, deker untuk lutut gitu. Kenapa kok bentuknya pakaian gitu? Karena eh, kalau bentuknya alat itu nggak bisa nempel di badan kita. Kita nggak bisa pakai kapanpun kita mau, nggak bisa pakai 24 jam. Dan harus setting-setting alat, harus nyolokin ke listrik dan sebagainya. Makanya kita setting supaya kalau mau terapi itu nggak perlu repot-repot, ya tinggal dipakai aja gitu. Jadi kita nggak berasa lagi di terapi, padahal lagi terapi gitu ya. Nah, eh, akhirnya kita masukkan ke dalam satu. Jadi terahertz dan far infrared ini kita masukkan ke dalam satu bahan, namanya bahannya itu namanya grafin. Ini kalau keterangannya di slide ya, grafin adalah material ajaib, satu atom yang ditemukan oleh dua orang ilmuwan peraih Nobel Fisika. Jadi grafin ini hasil dari penelitiannya ilmuwan dan itu ilmuwannya dapat Nobel gitu di tahun 2010. Jadi memang baru-baru ini ditemukannya si grafin. Namanya Profesor Andre Geim dan Profesor Konstantin Novoselov gitu. Mungkin ada yang kenal Bapak Ibu dengan Prof. Andre dan Prof. Konstantin. Boleh komen di bawah gitu. Siapa tahu kita bisa ngobrol. Ya kan? Terus grafin ini itu material super tipis sebenarnya. Ya. Yang digambarkan tuh bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Tapi jangan salah gitu. Dia punya kekuatan 200 kali lebih kuat dari baja. Jadi dia tahan, durable ya. Maksudnya tahan gitu ketika ditarik, diapa-apain tuh dia nggak robek, nggak putus dan sebagainya. Dan dia punya sifat sebagai konduktor atau penghantar alami energi panas tubuh. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita mau menghantarkan terahertz sama far infrared, yang mana terahertz dan far infrared nih kan dalam bentuk gelombang ya. Dalam bentuk gelombang tuh harus dihantarkan gitu. Dihantarkannya pakai apa ya? Kalau mau nempel di tubuh ya harus pakai kain. Ah, kainnya kain biasa Kak Dok? Enggak, kainnya namanya harus pakai kain namanya grafin gitu. Ya. Eh selain sebagai penghantar panas atau konduktor, si grafin ini itu juga bisa mengatur suhu tubuh. Nah, bingung kan? Dia bisa menghantarkan panas, tapi di satu sisi si grafin ini pun juga bisa mengatur suhu tubuh kita gitu.
Jadi kalau lagi keringetan, lagi kepanasan gitu ya, lagi keringetan, ya dia nggak akan 100% far infrarednya dijoskan kekuatannya nggak gitu diatur sendiri sama dia gitu. Makanya disebut sebagai smartware ya. Nah, apalagi ketika grafin dikombinasikan dengan far infrared, kain akan memancarkan gelombang panas alami yang menembus lapisan kulit, menembus ke otot, merangsang regenerasi sel, dan meredakan ketegangan tanpa disadari. Memberikan kehangatan yang presisi. Kenapa yang presisi? Karena disesuaikan nih maunya di mana, problemnya ada di mana gitu. Nah, problemnya ada di titik yang sebelah mana, bisa diselesaikan di titik yang apa aja gitu. Makanya disebut sebagai kehangatan yang presisi. Oke. Sementara gelombang terahertz ini bekerja pada frekuensi unik yang selaras dengan tubuh, membantu menyeimbangkan energi, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan metabolisme tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, Meru Terahertz Smartwear ini memadukan grafin, Vir, dan terahertz itu bukan cuma tentang nyaman, karena memang eh, bahan grafin ini karena dia tipis, dia lentur juga Bapak Ibu, tapi kekuatannya 200 kali lebih kuat dari baja. Ini tuh kalau dipakai nempel banget sama badan kita, ngikutin bentuk tubuh kita. Jadi nggak bikin aneh gitu. Ini bisa digunakan untuk aktivitas, untuk istirahat, atau untuk pemulihan kesehatan. Ya, oke. Nah, apa aja produk-produk terahertz yang kita mulai dari bawah ya. Yang pertama adalah kaos kaki. Nah, kaos kakinya ini ada dua varian, kita sebutnya sebagai woman sama men. Bedanya apa, Dok? Bedanya cuman panjang dan pendek aja. Kalau yang woman tuh lebih pendek. Eh, tingginya tuh pendek. Kalau yang eh, cowok, yang men itu lebih panjang. Ini ya bentuknya Bapak Ibu. Ini yang woman. Ini pendek. Dia tidak bawa yang laki-laki. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika di telapak kaki kita ada gelombang terahertz, ada gelombang far infrared, apa yang terjadi? Di telapak kaki kita itu banyak titik-titik kalau Bapak Ibu eh, pernah dengar yang namanya titik akupunktur, banyak sekali titik-titik akupunktur di telapak kaki kita. Nah, ketika titik-titik akupunktur itu tadi diaktifkan dengan gelombang tera dan dihangatkan dengan far infrared, maka otomatis titik-titik akupunktur tadi akan teraktivasi, ya, akan teraktivasi. Kan banyak tuh kalau kita lagi pijet sama sama pijit-pijit refleksi itu sering kan tukang pijitnya ngomong, wah ini lambungnya terganggu nih gitu. Pijitnya kan cuma di telapak kaki aja ya. Nah itu mereka tahu karena mereka belajar tentang titik akupunktur. Wah ini lambungnya lagi bermasalah nih kayak gitu-gitu. Nah bisa dibayangkan kita bisa pijet 24 jam kalau pakai kaos kaki ini. Jadi nggak perlu ke tukang pijit lagi Bapak Ibu. Ya, eh fitur-fiturnya apa aja? Salah satunya adalah bahannya breathable, elastis, nyaman saat dipakai, apa namanya, bisa dipakai pada saat kita mau olahraga, mau yoga, atau mau tidur juga, atau ya cuma dipakai buat di rumah aja gitu. Atau kalau memang kita butuh untuk terapi, lagi butuh untuk menyelesaikan masalah, misalnya, ini biasanya ibu-ibu nih sering nyeri telapak kaki dok gitu. Bangun tidur telapak kaki saya atau apa kaku, nyeri. Kalau digerak-gerakin baru terasa enakan. Nah, itu bisa untuk eh, terapi untuk
masalah tersebut ya. Terus pernah dengar juga yang namanya plantar akibat pemakaian itu bisa disarankan untuk pakai kaos kakinya. Ibu hamil gimana dok? Kalau saya sih sarannya kan nggak mungkin ya ibu hamil itu disuruh pakai eh, posture belt gitu. Kasihan bayinya bu. Jadi kalau ibu hamil pakai ini aja. Biasanya ibu hamil tuh kakinya suka sakit karena dia menopang menopang apa namanya? Menopang tubuhnya dia gitu kan. Menopang kehamilannya tuh agak berat. Makanya eh, bisa disarankan pakai kaos kaki aja. Oke, terus berikutnya ini buat yang laki-laki nih ya. Jadi ada meningkatkan daya tahan tubuh. Di kaki itu juga ada titik-titik untuk memperkuat ginjal, untuk refleksi, untuk sistem pencernaan. Itu juga banyak tuh titik-titik akupunktur di telapak kaki kita. Nah, ini bisa diaktifasi sama kaos kaki. Oke. Terus ini yang perempuan mengaktifkan meridian kaki, pusat energi dan relaksasi jiwa, memperkuat ginjal dan tambahannya kalau buat perempuan itu ada untuk keseimbangan hormonal wanita. Ya, jadi mau buat yang ibu-ibu atau mbak-mbak gitu yang lagi bermasalah dengan sistem hormonnya, menstruasinya lagi nggak teratur, nah itu boleh pakai eh, produknya Smartwear. Selain kaos kaki, buat yang hormonal, terutama perempuan, itu juga bisa pakai ini, CD-nya, celana dalamnya, Wear Intimate. Ya, nah kalau untuk yang Wear Intimate, bisa dibayangin ya Bapak Ibu, ini tuh dipakai di area vital nih, Ibu nih terutama, Bapak juga sih. Kalau di situ kita kasih gelombang terahertz digetarkan, terus dipanasin pakai far infrared, dipanasin pakai far infrared, pembuluh darah pada membuka semua, aliran darah lancar. Yang terjadi apa, Pak? Kalau Bapak-bapak nih. Yang terjadi apa, Pak? Boleh chat di kolom komen ya. Semua di sini dewasa ya, 17 tahun ke atas kan? Ya, yang terjadi adalah ereksinya maksimal, gitu ya. Jadi panjang, besar, oh tegang, betul, Pak Ahmad. Ya, jadi bisa untuk eh, membantu masalah-masalah seperti itu. Serangan fajar, dok. Nggak fajar aja, Pak. Serangan makan siang juga bisa. Gitu ya. Oke. Sama. eh ya, semakin membesar. Udah, Pak. Udah, selesai, selesai. Selesai, selesai kalau bahas ini. Sama, Bu. Kira-kira nih bisa dibayangin buat ibu-ibu juga ya. Kalau di area vital situ dikasih eh, terahertz, dikasih gelombang terahertz, dipanasin sama far infrared. Yang terjadi apa, Bu? Ini yang jawab Bapak juga nih habis ini. Yang terjadi jadi singset gitu. Selain tadi ya, kan di situ juga banyak titik-titik akupunktur, di situ pembuluh darah juga banyak dan lain sebagainya. Oke. Plus hormonal juga ada. Kalau di sini untuk perempuan, mungkin bisa dibaca di keterangannya memperbaiki mood swing pada saat menstruasi. Jadi kalau pada saat menstruasi, eh, biasanya kita cewek nih senggol bacok ya Bu. Nah, terahertz dan infrared itu bisa membantu membantu memperbaiki mood swing. Atau pada saat menstruasi atau di masa perimenopause dan menopause. Karena ini perubahan hormonal. Oke.
Dan plus di sini menstimulasi terbentuknya kolagen dan elastin untuk memperbaiki tekstur kulit, terutama kulit di area situ. Bisa dibayangin ya, jadi lebih kencang kalau kolagennya bagus, maka lebih kencang, lebih kenyal. Ya, ini buat yang pasca melahirkan, habis melahirkan, bagus nih pakai ini. Jadi bisa mengembalikan ke bentuk semula. Ya. Kalau ibu habis melahirkan, selain ini juga bisa pakai postur belt, Bu. Jadi bisa mengembalikan eh, perut balik ke masa remaja. Oke. Hmm, nah, yang berikutnya kita punya legging. Dok, leggingnya bisa dipakai siapa aja. Buat cewek oke, buat cowok juga oke. Jadi ini unisex sebenarnya leggingnya. Bisa dipakai untuk apa? Macam-macam, Bapak Ibu. Macam-macam. Bisa untuk olahraga, ya kan? Atau kalau lagi perjalanan jauh. Bapak Ibu Yang eh, untuk orang mama. pernah nemuin ya, ada orang kalau lagi jalan jauh, terutama naik kendaraan lah, nggak umum, itu kakinya sering bengkak gitu. Karena ketahan, karena dia banyak duduk, kakinya sering bengkak. Nah, itu bisa disarankan untuk pakai legging ini supaya kakinya nggak bengkak. Karena sirkulasi darahnya nggak bagus kan. Kita duduk terus tuh sirkulasi darahnya nggak bagus. Kram bisa dok, bisa banget. Kram nyeri. Tadi ya manfaat-manfaat terahertz sama infrared nyeri itu juga bisa. Kesleo itu juga silakan disarankan dengan PENS. Tadi di sekilas di chat saya banyak baca apa Bapak Ibu tanya tentang cara perawatannya. Nanti sebentar ya. Ini manfaatnya tuh ya. Salah satunya menstabilkan hormon. Buat cewek, buat wanita dan buat pria juga. Karena di situ juga pria butuh keseimbangan. Oke? Butuh keseimbangan hormon. Di situ ada banyak Bapak Ibu, Bapak terutama ya, ada kelenjar apa namanya? Kok saya jadi lupa? Prostat. Itu kan juga hubungannya sama hormon. Jadi buat yang punya gejala prostat, nah itu silahkan disarankan tuh boleh pakai legging atau eh, celana dalamnya. Nah, Max ada flex decker atau lutut. Ini salah satu fitur eh, fitur plusnya ya, support elastis premium. Jadi deckernya tuh enak banget Bu, nggak apa ya, nggak nggak kaku gitu. Kalau dipakai tuh lentur ngikutin ngikutin bentuk tubuh ya. Breathable, fleksibel, nyaman untuk dipakai jangka panjang. Non-invasif. Ini memberikan efek hangat, antibakteri. Tadi semua bahan grafin itu sifatnya antibakteri ya Bapak Ibu. Menjaga sendi tetap bersih dan nyaman, terus membantu mengaktifkan sirkulasi Qi dan darah Su di area lutut ini di ilmu tradisional Chinese medicine. Mempercepat pemulihan dan mengurangi stagnasi energi. Sementara eh, untuk para infrarednya itu membantu mengatasi nyeri dan kekakuan. Ini biasanya ibu-ibu usia menopause atau usia 40 tahun ke atas itu keluhannya kalau nggak lutut, sendi telapak kaki. Nah, ini banyak banget ya keluhan-keluhan seperti ini. Kaku.
Kalau buat jalan atau buat naik tangga, lututnya klotak-klotak. Nah, ini silakan dibantu dengan deker. Dan di sini juga kalau dari ilmunya TCM ya, Traditional Chinese Medicine, di lutut itu juga ada titik-titik untuk ginjal. Oke, Dekernya, oh ini. Dekernya bentuknya seperti ini, kanan dan kiri, sama aja sih. Dekernya bentuknya seperti ini. Bahannya enak banget, nyaman kalau dipakai. Ini yang postur belt. Nah, ini yang manfaatnya sebenarnya paling banyak. Kenapa? Karena eh, titik-titik energinya, titik-titik akupunkturnya lebih banyak tuh kena di situ. Kalau di badan atau di bagian perut ya, karena dia cuma sampai ke perut aja, itu kan di situ ada pencernaan, di situ ada ginjal, di situ ada hati, ada limfa, ada banyak sekali organ-organ di situ. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ketika organ-organ tersebut diaktifasi oleh terahertz sama eh, far infrared. Energi tubuh mempercepat pemulihan jaringan, meningkatkan metabolisme karena di situ ada pencernaan. Kalau mau eh, apa? Kalau mau diet-diet untuk menurunkan berat badan, boleh tuh Pak Bu mau pakai postur beltnya. Oke, itu mungkin nanti ini bisa eh, yang mau materinya nanti silakan hubungi tim marketingnya masing-masing ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari Jogja ya silakan hubungi Mas Miko. Kalau Bapak Ibu ada di area Jawa Timur dan Bali, silakan hubungi Pak Hamzah. Ya, nanti saya share lewat beliau-beliau. Kalau Bapak Ibu ada di areanya Mbak Ai, Sulawesi ya silakan nanti bisa menghubungi Mbak Ai. Gitu ya. Oke. Nah, eh ini keunggulan Meru Terahertz Smartwear. Jadi satu menggunakan grafin yang material tipis tapi kekuatannya 200 kali lebih kuat dari baja, konduktor alami tubuh. Sifatnya antibakteri. Tadi ada pertanyaan, nyucinya gimana dok? Sebenarnya nyucinya dikasih air biasa aja, terus dijemur silahkan. Tapi kalau kalau apa ya, hearing dari pabrik itu bilangnya nggak usah dicuci nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada ada orang yang mungkin masa sih gitu. Jadi eh, tinggal dicuci selesai. Ada yang bilang dok, gimana dengan kalau dimasukin mesin cuci gimana? eh Kemarin terakhir kalau nggak salah kita juga dapat dapat dari pabrik sebenarnya nggak masalah kalau mau dimasukin mesin cuci. Jadi tidak akan merusak merusak bahan kainnya gitu. Jadi baik-baik aja. Buat yang agak males-malesan dicuci dicucinya direndam aja pakai ada bisikan-bisikan di samping saya. Tinggal direndam terus dijemur. Nggak usah lama-lama ngerendamnya. Terus pakai sabun nggak dok? Ya silakan aja sih. Tapi kalau eh, apa namanya? Sebenarnya sih kalau dari pabrik sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak akan merusak kain, nggak akan merusak grafinnya, nggak akan merusak terahertznya, nggak akan merusak far infrarednya gitu. Kalau saya bilang nggak usah dicuci nggak apa-apa tuh kan gimana ya gitu. Gitu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena tadi di awal kan saya sudah bilang bahwa yang namanya grafit ini punya sifat sebagai antibakteri. Jadi kalaupun misalnya ada keringat di sini, terus ada keringat tuh kan yang ditakutin adalah mengandung bakteri ya, sehingga bisa masuk ke dalam tubuh kita jadi sakit dan sebagainya. Tapi karena grafitnya sendiri ini udah ada antibakterinya, jadi dia bisa membunuh si bakteri itu tadi.
bakteri itu tuh kan apa namanya dinding pembuluh darahnya nggak kayak dinding sel tubuh kita yang bagus kan, sehingga kalau bakterinya nempel di sini, maka dia akan digoncang tuh sama terahertznya gitu. Jadi dia mati-mati sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Tapi kan kalau saya bilang dari beli nggak usah dicuci Bu kan juga agak gimana ya gitu. Saya juga nggak setuju juga gitu. Jadi ya silakan direndam sebentar terus dijemur. Selesai. Dijemur diangin-anginkan gitu. Oke, ini smartware. Selain smartware, kita juga nanti punya yang namanya NanoCam. Pasti yang ada yang bertanya-tanya nih, dok, sebelum ke NanoCam, nih biasanya yang udah ketemu sama teman-teman marketing atau sudah ketemu sama apa namanya Pak Heru, pasti bertanya-tanya, dok, lampu-lampu gitu ya. Ya, saya tunjukin ya. Biasanya teman-teman tuh teman-teman marketing gitu. Itu demonya adalah dengan menggunakan lampu. Jadi bukti bahwa eh, smartwear kita tuh nggak cuman kain biasa, tapi dia mengandung eh, serat kain yang namanya grafin tadi. Grafin tadi itu satu kain yang diinjekkan far infrared sama terahertz. Nah, cara yang ngebuktiin adalah ini, Bapak Ibu. Jadi ini aja sih. Ayolah. Ampun nggak? Ampun ada. Bentar, cek dulu. Ada. Sebentar, lampunya agak bermasalah. Nah, sorry lampunya. Jadi jadi Nah, ini ya. Tuh. Jadi ditempelin gini. Kelihatan nggak ya? di depan-depan badan. Depan badan. Nah, Hmm, dia jadi nyala. Beda ya dengan ini. Nah, nah kan nggak nyala tuh. Nah, itu bedanya cuma itu aja. Ya, bahwa bahan kainnya berbeda. Oke. Nah, lanjut. eh kita ke nanoken. Ini nanoken. Wahai nanoken. Oke. eh Nanti ini belum datang ya Bapak Ibu. Pas ditempelin ke bola nggak nyetrum dong? Enggak, Bu Siska. habis. Jangan habis. Heeh. Oke. eh ini nanoken, tapi mohon maaf nanokennya belum datang, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa saya spill sedikit aja. Karena sebenarnya nanoken ini begitu datang itu udah lengkap dengan pembungkusnya. Jadi begitu datang harusnya sudah bisa segera langsung di order gitu. Nggak kayak eh, apa smartware dia harus nunggu dulu. Mungkin nanoken ini datang mungkin sekitar berapa lama ya Pak? 3 mingguan lah, ya 2 atau 3 minggu lagi. Mudah-mudahan ya kalau tidak ada halangan. Oke, eh why Meru Terahertz Nanoken? Jawabannya satu, sama di Nanoken itu juga ada terahertz, juga ada far infrared, ya. Oke, kenapa? Karena satu dengan terahertz dan eh, far infrared, air, molekul air itu dipecah, bisa dipecah jadi ukurannya nano. Nah, air yang ukurannya nano ini jauh lebih bisa diserap sama tubuh kita. Oke, itu air. Dok, gimana kalau isinya makanan atau nutrisi? Tambah lagi ketika nutrisi-nutrisi tersebut eh, di shake, dicampur air, ditaruh di nanoken, maka nutrisinya pun juga akan terpecah molekulnya jadi molekul nano. Jadi dia bisa lebih cepat meresap ke dalam tubuh kita. Ya,
Ini membantu proses detoksifikasi alami plus meningkatkan energi tanpa stimulan. Ya pasti ya, kalau kita terhidrasi dengan maksimal, terhidrasi dengan optimal, ya pasti energi kita akan naik. Terus anti stres dan untuk recovery. Jadi bisa mengurangi kelelahan, regenerasi sel, pemulihan kesehatan, dan untuk membuat molekul nutrisi jadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Eh, Keunggulannya apa? Satu, zero maintenance. Jadi untuk merubah molekul air jadi molekul nano, nggak butuh listrik. Zero maintenance, nggak perlu baterai. Taruh aja airnya di nanoken. Tuh, terus eh, desainnya desainnya elegan, tampilannya mewah, multicolor spray painting dan dilapisi sama piano finish. Jadi nggak gampang bocel, gitu ya. Eksklusif lah. Terus teknologinya alamiah dengan standar materi yang tinggi tanpa bahan kimia, jadi aman untuk digunakan untuk jangka panjang. Jadi Bapak Ibu kalau minum air atau minum makanan cair gitu ya, eh, dari Nanoken dalam di jangka waktu yang panjang itu nggak masalah. Terus tutup botolnya sensitif terhadap suhu. Jadi uniknya Bapak Ibu, di tutup botolnya ini itu nanti eh, ketika kita pegang tutup botolnya, itu nanti terasa tuh kalau isinya air panas, ini akan hangat, panas juga. Tapi kalau isinya air dingin, apa tutup botolnya juga rasanya air dingin gitu, dingin gitu. Jadi itu salah satu bentuk pengaman. Karena biasanya kalau di termos-termos yang lain, ya isinya apa aja tuh nggak terasa di situ. Jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba dibuka terus keminum ternyata isinya air panas gitu tuh agak bahaya ya. Jadi untuk safety-nya tutup botolnya si Nanoken ini nanti dia bisa sensitif terhadap terhadap suhu. Jadi begitu dipegang kita bisa tahu oh ini isinya air panas, oh ini isinya air dingin gitu. Oke, manfaatnya apa aja? Tadi ya Bapak Ibu salah satunya yang paling utama sih sebenarnya merubah molekul air jadi molekul nano, ukurannya jadi nano. Terus sebenarnya ada juga ya nanti saya jawab ya. Apa namanya? Air itu kan kalau kita belajar kimia ya, rumusnya adalah H2O gitu. Nah, ikatan H2O ini ketika kena terahertz sama far infrared, maka ikatan H2O ini bisa geser nih gitu. Bisa 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 gampang terpisah yang H sama oksigennya sehingga yang oksigennya ini bisa lepas, bisa masuk ke sel tubuh kita sehingga bisa mengoksigenasi seluruh sel di dalam tubuh. Jadi sama kayak kalau orang-orang di luar bilang bahwa air oksi. Nah, kayak gitu. Tapi ini air biasa. Air biasa kita masukin ke dalam nanoken sehingga ikatan H2O-nya jadi agak longgar gitu ya, sehingga bisa terpisah, oksigennya bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Itu. Terus ya kalau ngomongin kalau udah kejadian seperti itu, tadi udah banyak dibahas di depan, ada terahertz, ada far infrared, fungsinya ya untuk mengurangi nyeri, pegal, sumbatan kapiler karena air ya, apalagi nutrisi itu nutrisinya jadi cepat nutrisinya jadi cepat terserap. Nah, ini saya baru dapat bisikan lagi, banyak bisikan ya hari ini saya. Bisikan lagi Bapak Ibu, ini Meru Nanoken udah dateng katanya, ya. Gitu. Jadi kalau mau pesen, boleh nggak sih Pak? Boleh. Oh, udah boleh dipesen. Udah boleh diorder, ya. Bapak Ibu nih, bisikan.
dari langit. Nah, bakar kalori, bakar lemak, kita lanjutin ya. Atau nggak usah dilanjutin aja, langsung dipesan aja Bu kayaknya. Gitu ya. Menurunkan kadar stres, terus membantu tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Oke, jadi nggak fokus saya jelasinnya. Oke, itu aja tadi Mbak Ai, Bapak Ibu semuanya tentang terahertz gitu ya, smartware ataupun eh, nanoken. Mudah-mudahan bisa. Oke. Oke, Oke. Dok, terima kasih banyak untuk materinya dan penjelasannya hari ini. Dok, aku kayaknya kurang fokus hari ini karena aku perhatiin pertanyaan, jadi aku nggak Iya, aku paham juga pertanyaannya. banyak sekali pertanyaannya. Kita Dan pertanyaannya lucu, Dok. Jadi gimana nih, aku bacain kah, Dok, ini pertanyaannya? boleh boleh. Ada pertanyaan yang pengen Mm. pengen aku baca dari tadi yang nggak berhenti buat aku ketawa di sini. Katanya nih, untuk pria kalau udah pakai celana biasa, CD biasa ya, celana dalam biasa, pakai celana dalam Meru, apakah masih bisa pakai celana dalam biasa atau harus yang Meru terus gitu? Itu gimana, Dok? Boleh Ya, langsung dijawab. kalau saya ya pakai Meru terus ya kan, Ai. Boleh, Pak, boleh, silakan. Cuman gini, sama seperti produk-produk yang lain ya. Eh, Kalau produk-produk smartware Meru ini mau digunakan terus-menerus harian, silahkan, baik-baik. Kita baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya ada keterbatasan, misalnya, eh, dok, maksud saya harus, berarti saya kalau pakai tiap hari harus punya celana dalam Meru 7. berapa gitu ya? Ya 7 lah minimal. Satu lusin, Dok. Iya, buat ganti pakai gitu. Tapi kalau enggak gimana dok? Ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya gini, Bapak Ibu kalau lagi punya masalah nih, saya selalu bilang bahwa tentukan targetnya gitu. Jadi misalnya nih, oh saya lagi punya masalah dengan nyeri di area pinggang misalnya ya, nyeri di area pinggang. Apakah saya harus pakai? Kalau nyerinya masih ada, silakan dipakai dulu terus gitu, sepanjang hari. Tapi kalau sudah nggak ada, sudah mulai berkurang atau mulai recovery, ya silakan diselang-seling. Gitu aja sebenarnya, Bapak Ibu. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, Dok. Kalau Hmm. pakai legging, eh, kalau pakai legging aja sudah nggak perlu pakai CD kah? Jadi kalau udah pakai leggingnya Meru ini apa nggak perlu pakai CD lagi kah, Dok? Gitu katanya. Sebenarnya sih mau pakai mau nggak terserah aja. Cuman pasti pertanyaannya gini, dok, kalau kita pakai celana dalam biasa, terus didobeli sama legging, itu apakah eh, far infrared sama terahertznya nyampe apa enggak, berkurang apa enggak gitu. Mhm. Mungkin mungkin itu maksudnya ya. Iya, Ya bener iya kan ya. benar. Jawabannya nggak apa-apa. Terahertz sama far infrarednya ya masuknya akan dengan kekuatan yang sama gitu, karena dia bisa menembus menembus apa namanya, menembus kain celana dalam kita juga gitu. Akhirnya nge-freeze. Oke. Dok Ayu, penjelasan ini direkam. Kalau minta rekamannya, mungkin nanti kita akan taruh di YouTube, ya Pak. Akan ditaruh di YouTube, nanti linknya akan kita kasih. Tapi itu link untuk teman-teman aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka YouTube-nya, mungkin belum ada videonya, tapi buka buka video YouTube tersebut lewat link, gitu ya. Oke. Ini sebenarnya, Dok, banyak banget pertanyaan ini. Banyak Mm-mm. banget. Ya, tapi aku pilih-pilih aja ini. Nah, yang terus pertanyaan berikutnya, kalau kayak pengeroposan dan pengapuran tulang bisa nggak, Dok? Terapinya pakai ini, produk yang ini. Bisa, bisa pakai. Kalau di tulang lutut ya pakai Mhm. deker, tapi kalau di tulang
Di tulang belakang ya pakai postur belt. Postur belt ini buat orang-orang yang bungkuk, yang skoliosis. Nah, itu bisa Mhm. dibantu tuh Bapak Ibu gitu. Iya, oke. Terus buat yang ambeien apa bisa terapi pakai misalkan CD untuk pria Bisa. bisa itu? Ah, Oke. betul, betul Bisa ya, bisa. Mbak Ayu ya. Mm-mm. Kemudian untuk stroke berarti oke ya, Dok, untuk terapi orang Mm-mm. stroke. Mm-mm. Boleh banget. Orang stroke itu ya karena kita belum punya ciput ya. Nanti ke depannya kita akan Mhm. punya ciput. Untuk sementara mungkin bisa pakai yang postur belt itu sama boleh legging atau kaos kaki. Oh ya, Dok, ini sebenarnya kayak semacam kayak testimoni sih sebenarnya. Jadi ada satu Hmm? member itu, member dari Makassar itu yang udah pakai legging dari produknya Meru ini kan. Nah, Hmm. beliau bilang kemarin kok saya pakai olahraga kok ini kok nggak ada keringat sama sekali, Mbak. Ini penasaran kok bisa gitu nggak mengeluarkan keringat sama sekali gitu. Jadi saya minta tolong ditanyain sama dokter Ayun itu kira-kira kenapa ya dok? Kok bisa sampai nggak ngeluarin keringat gitu. Padahal lagi olahraga kan kalau normalnya mungkin legging biasa kan pasti keringat ya. Ini Energi. katanya nggak ada sama sekali keringat. Ya mungkin ketika pakai legging staminanya jadi lebih bagus, energinya jadi lebih bagus sehingga Ya, gerakan-gerakan yang seperti itu tuh nggak merangsang dia untuk mengeluarkan keringat gitu. Jadi hmm, kalau misalnya nggak pakai legging dengan lari dengan kualitas seperti itu udah keringetan gobios, terus ketika pakai legging terus lari dengan kekuatan yang sama, sama tubuh kita dianggap biasa aja gitu. hmm, oh ya ya ya, oke. Terus ini gimana kalau untuk penyembuhan penyakit dalam perut seperti miom atau tumor dan lain-lain, dok? Kalau Bisa terapi ya? iya, tadi kan terahat sama far infrared itu bisa untuk tumor, kanker, dan lain sebagainya. Untuk Mhm. memperbaiki metabolisme juga bisa. Nah, pilihannya yang mana? Pilihannya tergantung tempatnya, dilihat tempatnya Bapak Ibu. Kalau kalau urusannya sama organ dalam kayak tadi ya, misalnya tumor rahim, ya boleh pakai korset, boleh pakai CD atau legging gitu. Kalau mungkin mau ditambah korset juga boleh gitu. Oke. Itu Mbak Nah, Ai. kayaknya pertanyaannya nih hampir hampir sama sih kayak untuk intinya ya kalau misalkan sakitnya apa, keluhannya apa ya udah sesuaikan dengan apa yang dipakai ya, Dok, Mm-mm. kayak gitu ya. Benar. Gitu. Tapi ini Terus ada kalau jawaban, ada pertanyaan lagi, Ai. Kalau kanker payudara yang deket sama hmm, situ tuh apa? korset sih Bapak Ibu. Kalau payudara ya sama mungkin ditambahi CD atau legging boleh Oh sih. iya, Mm-mm. ya benar-benar. Terus ini, Dok, kalau misalkan kayak sering dicuci apakah kayak apa ya kayak kemampuan atau misalkan dia bisa mengurangi manfaat dari produk itu gitu. Kalau udah terlalu mungkin kayak dipakai 1 tahun mungkin dan sering dicuci gitu, apa itu mengurangi manfaatnya apa gimana? Kalau sering dicuci sih, kalau menurut spesifikasinya pabrik ya, Mbak Ai, itu nggak masalah sebenarnya, tidak akan mengurangi manfaatnya gitu. Oh ya ya, oke. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Terus kalau mungkin ada tadi yang pertanyaan yang terkait gimana cucinya, mungkin lebih bagus dikucek ya Bu Aye. Ya dok, kalau misalkan kayak Direndam dikucek aja aja sih, daripada kucek ringan. di mesin cuci gitu ya. Ya, benar. Seperti itu. Terus ini kalau yang tumblernya yang tadi berarti yang nanokennya berarti bisa diisi air panas ya, dok? Bisa, bisa. Oke, oke, berarti bisa ya air panas, air dingin, kayak air es gitu bisa ya? Bisa. Oke. Terus kalau minum neoglukogen atau NMN pakai nanoken berarti lebih jos lagi ya. Minum apa? Neoglukogen atau NMN? Neoglukogen sama Neoglukogennya NMN katanya, langsung, tapi pakai Bu. nanoken. NMN boleh. Ini mungkin ada yang nggak Oke. paham ya. Iya, Neoglukogen. jadi Bu Mila kalau neoglukogen itu langsung dikonsumsi aja daerah konsum gitu ya. Kalau kecuali ya NMN ya kayak gitu. Iya. Oke. Kalau harganya Bapak Ibu nanti boleh ditanya sama pengundangnya ya. Dan Mm-mm. langsung transfer ya untuk langsung beli produknya biar langsung Iya, merasakan benar, manfaatnya benar, kayak benar. gimana gitu Karena ya. yang datang ini batch-nya masih belum full. Jadi kita yang datang nih belum
jumlahnya masih belum sesuai dengan apa yang kita pesen gitu. Jadi masih dalam apa persediaan terbatas. Oh ya, oke. Terus ini ada efek ngantuk seperti gelang waktu pertama pakai kah, Dok? Kayak gitu. Jadi Di mungkin kayak beberapa lebih ke efeknya setelah pakai gitu. Mm-mm. Gimana, Dok? Di beberapa orang mungkin bisa menimbulkan Mhm. efek ngantuk karena tadi relaksasi, memperbaiki kualitas tidur dan lain sebagainya. Oh, oke. Boleh nanya langsung, Dok. Oh, oke, boleh Bu Lisa nanti boleh open kamera aja langsung tanya mungkin. Oh Kayaknya agak iya, detail ini yang mau ditanya sama Ibu Lisa. Boleh, Ibu Lisa? Oke, oke, makasih. Selamat siang. Maaf lagi kumus-kumus saya. Jadi ya Ya. selamat siang Bu nggak Lisa. buka kamera ya. Ini Ya, pertanyaan saya, Dok. Kan mm-mm. biasa infrared ini, setahu saya ya. Perkenalkan dulu, Dok. Saya apoteker ya, Dok ya. Oh Saya ya, sih salam sebelum kenal Bu Lisa. namanya kita salam kenal, sebelum kita ke pasien itu kan saya pasti selalu nyari dulu sih. Saya mau nanya sih, Dok. Kira-kira yang dipakai infrarednya ini pakai panjang gelombang berapa ya, Dok ya? Nah, kemudian Mm-mm. terus kan kadang saya pernah ada, maaf kata, keluarga sih dok ya yang jual produk hampir seperti ini tapi punya Jepang. Harganya Mm-mm. relatif ya. Nah itu kan Mm-mm. berarti kan biasa ada masa produk itu. Produk itu Ya, misalnya berapa tahun, nah itu kan. mm-mm. Nah Mm-mm. kemudian apakah nanti kalau dijemur di sinar matahari langsung itu enggak memberikan masalah? Itu dok. Mm-mm. Kemudian lagi kan ada beberapa obat yang kalau diminum tuh ada sama sinar infrared tuh ada satu kendala ya dok ya. Seperti Mm-mm. ada pemakaian obat sih saya pernah dapat ya sebentar ya dok ya saya ini. Jadi terus yang ini dok saya tanyakan itu misalkannya dok kan yang kemarin yang produk Jepang tuh kan dia ada maaf kata alergi, maksudnya dari mungkin nggak tahu dari bahan baku atau bahan tekstilnya itu loh dok mengakibatkan Mm-mm. merah-merah apa gitu kan istilahnya Mm-mm. kan saya takut apakah nanti yang bahan yang digunakan di Meru ini memang anti alergen ya dok ya tidak menimbulkan alergi misalnya kayak yang merah-merahan kemudian kan pemakaian infrared apakah misalnya setiap hari dia make untuk orang prostat tuh setiap hari pakai apakah dia tuh ada terdapat efek samping nanti dok karena kan misalkannya iritasi kulit kan kalau kita kayak misalnya sinar infrared langsung ya dok ya dari kedokteran kan kadang ada merah-merah terus ada bisa merusak jaringan kolagen kulit gitu ya dok ya. Nah ini yang mau Mm-mm. saya tanyakan apakah tidak akan menimbulkan efek seperti itu dok kalau dia pakai secara terus menerus setiap hari misalkannya kan kalau untuk prostat kan kita tahu tuh dok jangka panjang ya. Mm-mm. Terus kita mau lihat juga apakah eh, pakaian kita ini masih bereaksi. Apakah kita selalu mentes dengan lampu yang seperti yang itu ya, contohnya ya. Nah, itu kan Ya. kadang kan ada yang make, terus orangnya kayak ceroboh gitu dok. Mungkin pas pakai, terkait dengan benda tajam, terus akibatnya sobek. Apakah itu mengakibatkan nanti fungsinya yang pakaian kita itu tidak berfungsi lagi itu dok? Begitu dok pertanyaan saya. Semoga banyak ya dok, maaf. Oke, kalau eh, panjang gelombangnya, far infrarednya tuh antara 4 sampai 1000 mikron. Eh, in between, Ibu Lisa, di antara itu saya nggak bisa nyebutin eh, Iya. jelasnya, detailnya gitu ya, terkait confidential. Terus eh, pertanyaan berikutnya, eh, dibandingkan dengan infrarednya sendiri. Jadi tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa gelombang inframerah itu ada banyak gitu, ada beberapa klasifikasinya. Ada far infrared, ada infrared dan setahu saya juga ada kalau ada far berarti ada near gitu. Nah, memang beda-beda tuh. Kalau yang infrarednya sendiri itu kalau pemakaian jangka panjang dengan panjang gelombang yang tinggi gitu ya. Panasnya infrared sama far infrared itu juga berbeda. Kalau infrared tuh jauh lebih panas, makanya dia bisa mengiritasi, bikin kulit jadi luka, bikin kulit jadi kebakar. Infrared nih sebenarnya memang sudah banyak dipakai.
di apa ya, di praktek-praktek dokter, terutama untuk kecantikan. Jadi kalau laser, nah itu salah satunya ada yang menggunakan spektrum inframerah. Makanya eh, muncul tuh pertanyaan Bu Lisa tadi, bisa merusak kulit apa enggak, bikin kulit terbakar apa enggak, kalau dipakai jangka panjang. Kalau yang far infrared ini tidak, Bu Lisa, karena ya itu tadi, karena panjang gelombangnya di spektrum ini 4 sampai 1000 mikron, maka yang dihasilkan sama far infrared nih, tenaga panasnya atau energi panasnya nggak sepanas infrared gitu. Jadi aman untuk dipakai tiap hari. Nggak bikin kulit jadi rusak, nggak bikin kulit jadi kusam gitu, terutama di area-area yang terpapar gitu, Bu Lisa. Terus kalau dijemur di bawah sinar matahari, kalau saran saya sih sebaiknya jangan ya, kalau kalau sinar matahari, karena eh, bisa berantem nih antara far infrared, UV, terahertz dan sebagainya. Cukup dikeringkan aja gitu, dikeringkan di dalam ruangan lah, Hmm. jangan kena sinar matahari langsung kalau menurut saya gitu. Nanti nggak bau Kak Dok? Enggak, karena bahannya si grafinnya kita sendiri itu ada antibakterinya. Jadi kalau bau itu kan ditimbulkan karena ada air, terus ada bakteri tumbuh di situ gitu. Makanya jadi bau. Itu aja. Terus kalau kalau pemakaian tadi juga sekalian ada Bu Intan tanya masa pemakaiannya berapa lama. Sebenarnya selama selama bentuknya masih bagus itu masih bisa dipakai. Tapi eh, kita biasanya kasih tenggang waktu antara 2 sampai 3 tahun sih, Bu, gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan berikutnya, kalau sobek gimana, Dok? Ya, kalau sobek ya pasti terutama di bagian-bagian tertentu, nah itu pasti mengurangi fungsinya, mengurangi manfaat dari si terahertz sama firnya itu sendiri. Gitu, Bu Lisa. Kalau robek ya beli lagi gitu. Oke, Oke, ini makasih dok ya. masih ada Makasih beberapa. Mbak. Ya, Oke, makasih sama-sama Bu Bu Lisa. Lisa. Oke, Dok, ini Oke, masih ada sih beberapa pertanyaan ini masih mau dijawab apa gimana nih, Dok? nggak perlu disetrika ya dok, nggak perlu Bu. Cepet Oke, aja ya. ini Oke, untuk pasien yang pakai ring ah, boleh, boleh. Pakainya di mana produk ya? yang kalau biar nggak cepat apa nih? Biar nggak cepat capek ya, Capek. biar nggak capek. Oke, biar nggak capek tuh apa, Dok? Biar nggak Ya, cepat pilihannya capek. boleh legging, boleh Hmm. kaos kaki. Nah, tuh. Lebih baik pakai yang apa, Dok? Oh, yang pakai ring ini ya. Jadi orang yang udah pakai ring gitu, Dok, yang Mm-mm. jantung itu bagusnya pakai apa? Coba pakai posture belt sama Hmm. pilihannya antara legging atau kaos kaki. Oke. Oke, jadi gitu ya, Bu Lucy. Oke, mungkin itu aja dulu ya, Dok. Nanti kalau Iya. misalkan ada pertanyaan ya, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi lanjutan setelah ini, nanti boleh tanyakan langsung ke marketingnya masing-masing. Kalau untuk area Sulawesi nanti boleh tanyanya ke saya, nanti saya bisa terusin ke Dokter Ayun. Kalau Mm-mm. misalkan saya nggak bisa jawab sendiri, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Mm-mm. Atau Oke, mungkin. Mbak Ai, jangan lupa juga kalau mau konsultasi dengan saya langsung itu by WA, Mhm. by WhatsApp di nomornya dokter menjawab. Tapi memang eh, ada waktunya, ada hari dan jamnya, Bapak Ibu. Nanti untuk nomornya boleh silakan menghubungi teman-teman marketing aja, Oke. ya. Oke, siap. Terima kasih, Dokter Ayun. Jadi gitu ya, Sama-sama. Bapak Ibu. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Semoga penjelasan dari Dokter Ayun hari ini sudah memberikan pencerahan yang luar biasa ya. Karena memang banyak banget ya. Saya pun di Makassar kalau membawakan training atau prospek banyak banget pertanyaan tentang produk-produk yang memiliki gelombang terahertz ini. Jadi ya sekarang udah terjawab sudah ya. Jadi udah tinggal order, habis itu pakai dan juga ayo kita pasarkan rame-rame gitu ya. Oke, Ya.
Mungkin itu aja ya, Bapak Ibu, pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa mungkin di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya pribadi dan juga mungkin banyak kurang dari saya pribadi. Oke, itu aja. Salam sehat. Terima kasih Dokter Ayun dan terima kasih juga semuanya untuk Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom pada siang hari ini. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, bentar. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.